Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sindu Sanjaya dengan NIM M1 di 120034. Dalam kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan mengenai pemodelan pencemaran udara melalui satu software yaitu Calproof yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pencemaran udara, yaitu dosennya Ibu Febri Juwita Anggreni STMT. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemodelan tersebut dengan beberapa topik pembahasan, antara lain yang pertama adalah topik mengenai pendahuluan, kemudian yang kedua adalah mengenai komponen pemodelan dan juga aplikasi dari Calproof itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah latar belakang teknis dari Calproof, dan yang keempat adalah kelebihan dan juga kekurangan dari Calproof itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan itu sendiri, mengenai Calproof itu sendiri. Nah, Calproof itu sendiri merupakan model yang pada awalnya dikembangkan oleh Sigma Recording ya, Sigma Research Corporation SRC pada tahun 1980 di bawah kontrak dengan California Air Research Board ataupun CARB, dan pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990. Nah, Sigma Research Corporation kemudian menjadi bagian dari EarthTech Inc. Dan setelah EPA, Amerika Serikat menetapkan Calproof sebagai model yang disukai dalam pedoman mereka tentang model kualitas udara. Nah, Artech bertindak sebagai distributor yang ditunjukkan untuk model tersebut. Nah, ada beberapa alasan ataupun kenapa model Calproof ini kemudian disukai dalam pedoman oleh EPA AS sebagai model kualitas udara. Nah, Calproof sendiri adalah sistem pemodelan kepulan Gaussian yang terintegrasi yang canggih untuk simulasi penyebaran eh, polusi atmosfer yang didistribusikan oleh grup studi atmosfer di TRC. Nah, dalam panduan tentang model kualitas udara sebagai model pilihan untuk menilai pengangkutan polutan, terutama dalam jarak jauh dan juga pada dampaknya pada area paridal kelas 1 dan pada kasus per kasus dasar untuk aplikasi medan dekat, Calproof ini tertentu yang melibatkan kondisi meteorologi yang kompleks. Nah, sistem pemodelan dari Calproof itu sendiri terdiri atas tiga komponen tampilan dan juga satu set program processing dan juga post processing. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini adalah mengenai komponen utama dari pemodelan dari Calproof itu sendiri terdiri atas tiga komponen utama pemodelan. Yang pertama adalah CalMet, kemudian yang kedua adalah Calproof, dan yang terakhir adalah CalPOS. Nah, untuk CalMet itu sendiri apa sih? Yaitu adalah udara model dispersi kualitas, dan untuk yang kedua itu adalah pemodelan dari Calproof itu sendiri, yaitu diagnostik model meteorologi tiga dimensi, dan yang terakhir adalah CalPOS, itu pemodelan yaitu paket pemrosesan dari pasca kualitas udara. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai aplikasi dari Calproof itu sendiri. Nah, Calproof itu sendiri ada tiga hal utama terkait dengan aplikasi ataupun bagaimana Calproof itu sendiri. Yang pertama adalah bahwasanya Calproof adalah model dispersi kepulan non-steady, steady multislayer, dan juga multispesies yang mensimulasikan efek kondisi meteorologi yang berubah-ubah waktu dan juga ruang pada pengangkutan, transformasi, dan juga penghilangan polusi. Nah, Calproof sendiri dapat diterapkan pada skala puluhan hingga ratusan kilometer. Dan ini mencakup algoritme untuk efek skala subgrid ataupun seperti pelampiasan medan, serta efek jarak yang lebih jauh seperti penghilangan polutan karena pemulungan dan basah, dan juga pengendapan kering yaitu transformasi kimia, dan juga efek visibilitas konsentrasi materi partikulat. Nah, itu adalah mengenai aplikasi dari bagaimana Calproof itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi. Pertama itu terkait dengan latar belakang teknis. Nah, terkait dengan latar belakang teknis terkait dengan Calproof ini ada tiga hal utama. Yang pertama adalah model dari Calproof ini diprogram untuk mensimulasikan hembusan polutan terus-menerus yang dipancarkan dari sumber ke aliran angin ambien. Nah, saat aliran angin berubah dari jam ke jam, jalur yang ditempuh setiap tiupan perubahan arah aliran akan membentuk aliran angin yang baru. Nah, difusi tengah dengan Gaussian dan konsentrasi dirasakan pada kontribusi setiap tiupan saat melewati atau dekat titik reseptor. Nah, selanjutnya, untuk pengujian ini, Calproof itu diatur untuk memancarkan 99 tiupan per jam ataupun secara default itu sejumlah tiupan yang cukup banyak diperlukan untuk uh,
memadai ataupun memproduksi solusi memegakan di dekat-dekat ruang reseptor dari area yang diujikan. Nah, selain beberapa hal yang saya sampaikan tadi mengenai aplikasi, kemudian bagaimana eh, bagaimana teknis ataupun latar belakang teknis dari Calprov itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan kelebihan dari Calprov itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa secara eksplisit perlakuan dari Calprov itu hampir semua proses fisik penting yang mempengaruhi proses transportasi, difusi, pengendapan, dan transformasi. Sebagaimana dalam pemodelan itu ada 4 hal tersebut adalah hal yang utama. Nah, 3 bidang perbaikan yang paling penting dalam Calprov itu yang pertama adalah representasi medan angin yang disediakan oleh Calmet yang merupakan tadi salah satu pemodelan, dan explicit integrasi output model mesoscale. Nah, yang kedua adalah pemberlakuan ataupun perlakuan eksplisit terhadap efek medan baik dalam model medan angin maupun model dispersi. Nah, yang terakhir adalah bahwa perawatan komprehensif efek medan dekat termasuk bangunan efek itu sendiri. Nah, selain kelebihan yang pertama tersebut, kelebihan yang kedua dari Calprov Visioner adalah memberi pengguna alat simulasi yang lebih kuat, fleksibel, dan juga realistis. Nah, selain itu, memungkinkan juga keluaran dan juga analisis yang lebih mendalam, terutama dalam hal distribusi angin, yaitu dari permukaan yang diteliti dan pada ketinggian yang lebih tinggi. Nah, selain itu, kelebihan Calprov yang lain adalah dalam kasus kejadian ataupun keluhan emisi, terutama dalam puncak dan atau periode stagnasi, Calprov memberikan hasil yang lebih rinci karena terdiri atas 3 pemodelan utama, yaitu tadi ada Calmet, kemudian Calpos, dan juga Calprov itu sendiri. Nah, selanjutnya terakhir adalah bahwa penanganan yang lebih baik untuk kasus kecepatan angin rendah, stagnasi, pantai, dan juga kompleks medan dan pembalikan aliran itu sendiri. Itu adalah beberapa poin utama dari kelebihan dari Calprov itu sendiri. Tentunya selain memiliki kelebihan, Calprov juga memiliki kekurangan. Ada beberapa kekurangan dari Calprov yang saya cari tahu, dan ada 3 kekurangan tersebut. Yang pertama adalah bahwasanya kelemahan dari Calprov terutama adalah kompleksitas yang meningkat, yang artinya akan memengaruhi hasil dari Calprov itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah diperlukan lebih banyak data, keputusan, dan juga waktu perhitungan. Serta yang terakhir adalah kadang-kadang penilaian dampak yang kurang realistis dalam jarak pendek, kurang dari 50 km dibandingkan dengan model seperti air mode. Itu adalah kekurangan dari Calprov. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tampilan ataupun layout dari Calprov itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada 3 hal utama dari Calprov itu sendiri, ataupun 3 bentuk pemodelan utama seperti Calmet, Calprov, dan juga Calpos yang terlihat dalam eh, layout sendiri atau view dari Calprov itu sendiri. Bisa terlihat ada Calmet, Calprov, dan juga Calpos. Nah, untuk data-data yang digunakan seperti site domain boundary, kemudian complication grid, meteorological grid, land use, geodata, dan juga terrain alienation. Nah, seperti inilah kurang lebih tampilan ataupun layout dari aplikasi ataupun software dari layout dari Calprov sendiri, yang terdiri atas 3 bundle utama, yaitu Calmet, kemudian ada Calprov, dan juga uh, Calpos. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh ya, contoh dari data terkait dengan uh, terkait dengan Calprov itu sendiri, di mana dalam contoh pemodelan yang saya ambil itu adalah terkait dengan model paralel ya, model paralel dengan Calprov. Contoh pemodelan dengan Calprov yaitu parallel acceleration ataupun of Calprov. Nah, sumbernya itu adalah dari DG Assessment of Professor Mike Kleeman, dan juga presented to RC Environmental Conference and the US Environmental Protection Engineering Desember 11 2011 oleh University of Oxford. Nah, maksudnya adalah UC Davis, yaitu University of California. Nah, dalam pemodelan paralel yang mereka buat melalui Calprov itu, yaitu terkait dengan gambar yang saya sampaikan di sini adalah mengenai bagaimana potensi perbaikan di masa depan dengan 4 zona ataupun 4 zona yang mereka bagi. Di sini terlihat yang pertama itu adalah poin pertama adalah atasi ketidakseimbangan beban prosesor dengan dekomposisi dinamis. Nah, penggunaan CPU itu sama dengan waktu yang dihabiskan pengambilan sampel, yaitu reseptor jumlah dikali dengan waktu 100%. Nah, beberapa prosesor yang memiliki tiupan seperti tiupan angin dalam hal ini adalah untuk sampel, sementara yang lain memiliki sedikit atau tidak ada banyak tiupan, serta hingga lebih sedikit tiupan untuk sampel di CCP. Nah, yang kedua bisa terlihat di sini bahwasanya
meningkatkan efisiensi input meteorologi ataupun MIS penyiaran bertemu. Nah, bertemu file dibanjiri oleh banyak proses dan mencoba sekaligus menjadi lebih masalah karena lebih banyak proses wajib militer yang terjadi pada kasus ini. Nah, dengan adanya pemodelan ini ataupun potensi perbaikan di masa depan atas pemodelan jenis menggunakan Calv ini, disimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah percepatan Calv itu sendiri secara paralel itu menggunakan 50 prosesor dengan simulasi 100 sumber ukuran masalah tipikal dengan efisiensi 37%. Nah, dari hasil tersebut dapat mensimulasikan puluhan ribu sumber emisi di luar kemampuan model model serial Kalpov. Nah, artinya model paralel itu lebih dapat mensimulasikan puluhan ribu dibanding dengan model serial. Nah, hasil secara numerik dan juga harapan menunjukkan kegunaan model yang dalam publikasi mendatang, dan pihak dari peneliti ini juga mendapatkan persetujuan EPA terkait dengan bagaimana pemodelan yang mereka buat dengan Kalpov ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi bagaimana Kalpuf, kemudian bagaimana cara teknis dan juga penggunaan dari Kalpuf sendiri dan juga layout ataupun penampilan dari Kalpuf itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya mengharapkan hasil yang maksimal dari presentasi ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.